Let's pray. Mari kita bersatu dalam doa. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Dear God Almighty, Engkaulah Tuhan yang besar. thank you for bringing your people, Father, Terima kasih Engkau telah membawa umatmu ke sini ya Bapa. even today. Bahkan hari ini. Touch your people, Father. Jamahlah umatmu ya Tuhan. Oh, speak to them. Oh, berbicaralah pada mereka Tuhan. Transform them, Father. Transformasikan hidup mereka Tuhan. We look forward to you. Kami menantikan Engkau. We commit each and every one into your hands. Kami serahkan semua orang ke dalam tangan. We bind every spirit in the name of Jesus. Roh-roh jahat kami ikat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. We give all the glory to you. Segala kemuliaan hanya bagimu. In the mighty name of Jesus we Demi pray. nama Tuhan Yesus yang besar kami berdoa. Amen, amen. Amin, amin, amin. Please take your seat. Ya, silakan duduk. Shalom. Shalom. I'm really happy to be here Saya sungguh bersuka cita ada di sini to see all your beautiful faces. untuk melihat wajah Bapak Ibu Saudara-saudari yang ganteng dan cantik-cantik. Tell to the next person, Katakan ke orang sebelahnya, you are beautiful. engkau cakep. Engkau cakep, engkau cantik. You've got the grace. Karena ada kemurahan Tuhan atasmu. Amen. Amin. Amin. Today, Hari ini I would just like to share about saya ingin share tentang one of the widest subjects and without which we can't live. salah satu pokok yang pembicaraan yang sangat lebar sekali, yang mana tanpa hal ini, pokok ini kita tuh tidak bisa hidup. Even I have 5 or 6 messages on this subject. Bahkan untuk subjek ini, pokok pembicaraan ini, saya sendiri punya 5 seri untuk menjelaskan pokok pembicaraan ini. So let's see about this Jadi kita akan melihat mengenai ini, grace. yaitu mengenai kasih karunia. Amen. Amin. We have to understand we live in grace. Kita harus mengerti bahwa sekarang ini kita hidup hanya oleh kasih karunia Tuhan. Amen. I don't know, I don't remember whether I spoke here about Ayin Dalet or maybe somebody spoke Iya, saya about lupa. Ayin Dalet. Saya pernah bicara di sini mengenai Ayin Dalet. Did you hear Ayin Pernah Dalet? dengarkan ya Ayin Dalet ya? Tahun Ayin. Siapa yang pernah dengar tahun Ayin Dalet? Coba angkat tangan. Yang pernah dengar arti Ayin Dalet? Okay, then I have to do Oke, it. maka saya harus Oke. ulangi lagi ya. Now, the world was started on a specific time frame. Dunia ini dimulai dengan suatu kurun waktu yang tertentu. Amen. Amin. It's not eternal. Dunia tidak kekal. There's a period God started. Ada suatu periode di mana Tuhan mulai dan akan mengakhiri dunia ini. It's not evolution, but it's creation. Dunia ini bukan evolusi seperti teori Darwin, tapi dunia adalah Creation. sesuatu yang memang diciptakan terus menerus. Amen. Amin. Man was made in the very image of God. Manusia dibuat sesuai dengan gambaran Tuhan. So from that period, Sejak periode itu, it's what I'm talking is available in the internet. ya semua yang saya katakan ini semua Anda bisa cari di internet. From that period Mulai dari periode itu until now, sampai hari ini, it's called Ayin Dalet. It's called Hebrew calendar. itu disebut ada penanggalannya, yaitu penanggalan Yahudi, penanggalan Ibrani. Because God created man, Karena sejak Tuhan menciptakan manusia sampai Adam and Eve, yaitu Adam dan Hawa, and they have been telling to the generations, calculating the years. sejak itu mereka selalu oh ya sekarang kita udah menentukan, sekarang kita udah bulan ketiga sejak penciptaan. Terus begitu terus diurut gitu sampai akhirnya sekarang ini udah dikatakan kita udah di tahun Ayin Dalet. The first few generations lived for hundreds of years, maybe 800, 900 years. Ya, generasi yang pertama yang zaman Adam ke sini, masih zaman-zaman pertama itu hidupnya bahkan sekarang sampai satu orang tuh 700 sampai 800 tahun. So
today, this period is 5,774th year. Nah, sejak saat itu mereka urut terus tanggalan turun-temurun mereka katakan akhirnya sampai hari ini kita masuk di tahun yang namanya tahun Ayin Dalet, yaitu 5.774 tahun sejak waktu itu. Amen. Sekarang ini tahun 5.774. So, you know your date of birth? Kita tahu You know kan? your age? Kalau kita tahu tanggal kelahiran kita tanggal berapa, maka kita tahu sekarang kita umur berapa berdasarkan tanggal kelahiran itu. Amen. Amin. So God created, and this is 5,774th year. Nah, sejak penciptaan waktu itu sampai hari ini, menurut kalender Ibrani, kita tuh udah berjalan, bumi udah berjalan 5.774 tahun. Amen. Now, many people have been preaching about this Ayin Dalet. Ya, itu tahun 5.774 disebut tahun Ayin Dalet karena Ibrani penanggalannya pakai nama, jadi namanya Ayin Dalet tahun ini. Ayin means 70 is Ayin, Dalet is 4. Ayin itu 70, Dalet itu 4. So 5,774. Jadi tahun ini 5.774 mereka singkat menjadi tahun 74 atau tahun Ayin Dalet. But recently they found out another calculation according to Torah. Nah, selain kalender Ibrani ini ditemukan juga suatu kalender yang namanya Torah kalender, kalender Taurat. You see, Nah, kita lihat, I don't know how many of you knew this, saya nggak tahu apa ada yang udah pernah dengar ini or how many of you understood this. atau yang udah pernah mengerti mengenai ini. God said, Tuhan katakan work for 6 days. bekerjalah untuk selama 6 Seventh hari, day is rest or Sabbath. tapi hari ketujuh ambillah istirahat karena itu adalah hari Sabat, bersabatlah. Amen. Amin. Seventh day, don't do business. Hari ketujuh jangan lakukan bisnis, That's not for business. bukan hari untuk bisnis, That's for God. itu hari bagi Tuhan. Amen. It's a day of rest. Itu hari di mana kita istirahat. When you commit that day to God, God will bless you. Saat engkau menyerahkan benar-benar hari itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Amen. When I joined for a duty, joined for a job, and before the 3 months I was not having a job. Dulu pernah saya nggak ada kerjaan 3 bulan, terus akhirnya saya 3 bulan kemudian join suatu perusahaan. It's one of the biggest and very famous company called Sterling Holiday Resorts in India. Perusahaan Oke. itu merupakan waktu itu perusahaan resort yang terbesar, salah satu dari yang terbesar di India, namanya Sterling Resort. It's a group of companies. Ini adalah grup perusahaan. And when I was appointed, Waktu saya ditunjuk bekerja di sana, actually I am on the legal side, HRD side. sebenarnya saya di bidang HRD. But they appointed me, give the appointment order, but the predecessor before me did not resign. He don't want to resign. Saya udah ditunjuk di HRD di posisi itu, malah orang yang di posisi itu tadi rencananya mau berhenti malah nggak jadi berhenti. Yang orang yang saya mau gantikan. Because of my education, qualification, and background, they put me into as a head of sales. Sales. Akhirnya saya nggak bisa duduk di HRD. Orang yang HRD-nya masih bercokol di situ nggak berhenti. Akhirnya saya ditempatin di departemen sales. And on the Sunday, they released a half-page advertisement in the newspaper and told you have to come on Sunday to the office. Nah, karena mereka udah menerbitkan suatu iklan setengah halaman koran atau apa itu, akhirnya waktu itu kita hari Minggu dikatakan harus masuk. That's the first day of joining the duty. Padahal itu baru hari pertama saya bergabung di perusahaan itu. I said, no way. Saya katakan tidak bisa. You don't give me a job, it's okay, but I cannot come on Sunday. Kalau saya nggak jadi diterima ya nggak apa-apa, tapi saya tetap nggak mau bekerja di hari Minggu. I said, I will organize everything, but I will come to office on Monday. Saya katakan
Sebelum hari Minggu saya akan siapkan segala sesuatunya, sehingga nanti hari Minggu anak-anak buah dan lain-lain siap mengerjakan tugasnya. Tapi saya akan datang hari Senin. Amen. Amin. You know what happened? Tahu nggak apa yang terjadi? When I joined this company, I am hardly 26 years. Waktu saya bergabung dengan perusahaan ini, saya belum berusia 26 tahun. 25, I think. Saya masih 25 tahunan. But I'm the head of sales. Dan saya ditunjuk sebagai kepala sales. But because I told I will not, Tapi karena saya katakan saya tidak mau bekerja di hari Minggu, the same company I was head of 2 departments. malahan Tuhan memberi saya promosi. Saya menangani, dipercaya 2 departemen di perusahaan ini. It's not small company. Ini bukan perusahaan kecil. 32,000 employees working. Jumlah karyawannya aja 32.000. And I'm the head of HRD department at 25 years. Dan akhirnya di usia 25 tahun itu saya akhirnya dipercayakan untuk sales dan HRD. Amen. Amen. If you commit and firm Kalau kau on the law of God, komit, engkau benar-benar berpegang dan yakin akan hukum Tuhan, God will elevate you. Tuhanlah yang akan mengangkat engkau. Honor the Sabbath, the Bible tells. Hormati hari Sabat kata Alkitab. Amen. Amin. Okay. So you know, Torah calendar, if you see, Kalau kita lihat ada satu kalender selain kalender Ibrani tadi, kalender Torah. there is a specific period different from this. Yang cara perhitungannya tidak sama dasarnya dengan cara perhitungan kalender Ibrani ini. So God said, Jadi Tuhan katakan 6 days you work. 6 hari kau bekerja. Amen. Amin. So that means, Artinya if you go back to the Bible, kalau kau kembali lagi ke Alkitab in Proverbs di dalam and Psalms, Alkitab, di the dalam Bible tells, Mazmur dikatakan 1 day is equal to satu harinya Tuhan sama dengan berapa harinya? Satu harinya Tuhan sama dengan berapa 1,000 years. tahunnya? 1 day is equal to Satu harinya Tuhan sama dengan 1000 1,000 years. tahunnya manusia. Amen. Amin. So that means Artinya 6,000 years God is going to work. kalau Tuhan bekerja 6 hari dan istirahat pada hari 7, artinya Tuhan bekerja sebenarnya 6.000 tahun. And the 7th year, Dan pada hari ke-7 atau tahun ke-7.000, He is going to be on holiday. antara 6.001 sampai ke 7.000, Tuhan akan beristirahat. It's millennium. Dan bagi manusia, hari istirahat yang 1000 tahun itu akan disebut milenium. Kita akan masuk ke If you tahun read in the book of milenium. Revelation, it's the devil will be bound and put into the. Ini semua ada di Alkitab. Ya. Kalau kita baca di Alkitab, di kitab Wahyu, yang 1000 tahun ini, tahun milenium, iblis akan diikat. Amen. Dia tidak akan So berkuasa. that's why you see in the millennium, the tiger and the lion will sleep with the sheep, and the child will be playing with the scorpion and the snake. Itu sebabnya di Alkitab dikatakan di tahun yang 1000 tahun atau tahun milenium ini, di situ anak-anak akan bermain dengan ular tanpa diserang, dan singa dan domba-domba akan bermain bersama-sama tanpa saling memakan, karena nggak ada kejahatan di tahun Amen. 1000 So there's no ini. devil, there's no evil. Iblis kan diikat, jadi nggak ada kejahatan di situ, semua serba damai sejahtera. Amen. Amin. This millennium. Itu tahun yang namanya 1000 tahun, yaitu We are setelah called selesai the kings and 6000. priests. Di mana kita anak-anak Tuhan di tahun 1000 ini akan menjadi imam dan raja. Amen. Imamat dan But, rajani. but before that, Tapi sebelum tahun yang 7000 ini atau hari ketujuhnya Tuhan, the 6,000th year, 6000 tahun ke belakang sini, already tribulation period come. di perbatasannya sebelum masuk 7000 dan di akhirnya 6000, ini akan ada namanya masa tribulasi, masa kesesakan besar, masa Amen. penganiayaan. 7 years of tribulation. Di antara ini ada masa
7 tahun penganiayaan yang terbesar yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada lagi sesudahnya. Amen. Amin. Just before tribulation, the rapture will be there. Sebelum 7 tahun masa penganiayaan ini, ada yang namanya pengangkatan. Anak-anak Tuhan diangkat dan bertemu Tuhan di awan-awan. Amin. Amen. Kita semua yang percaya Tuhan Yesus akan diangkat Now, bertemu Tuhan. before the rapture, Nah, sebelum hari pengangkatan kita ini, the time should finish. Time waktu should finish. waktu ke 6.000 mestinya udah selesai karena kita akan udah masuk periode yang baru. Many people based on the Ainda, they think it's still 226 days are available, 226 years. Nah, orang yang berpikiran sekarang ini tahun Ibrani 5:7-7-4, mereka berpikir, oh berarti untuk sampai ke tahun 6.000 di mana kita akan diangkat 6.000-an ya. But Kita akan now- diangkat masih 226 tahun, jadi mereka hidupnya santai-santai. But now it's already, you know what? Padahal According to the Torah calendar, ada satu kalender yang baru ditemukan, kalender yang dihitung oleh rabi-rabi, namanya kalender Torah tadi yang tadi dikatakan, sesuai dengan kalender itu. Sebenarnya today is hari ini aja sudah masuk dalam 17th day, hari ke-17, third month bulan ketiga after 6,000 years. setelah tahun 6.000. Jadi 6.000 itu udah berakhir 3 bulan yang lalu. Amin. 3 bulan 15 hari yang lalu. Do you understand what it means? Artinya Anytime. sewaktu-waktu Tuhan bisa datang. Even before the church finish, maybe. Bisa aja mungkin sebelum ibadah selesai. Amen. Amin. Anytime, Sewaktu-waktu according to this calendar. sesuai dengan kalender But Taurat. I'm not telling that Jesus is going to come tomorrow. Bukan maksud saya Tuhan Yesus pasti datang besok. Kita kan nggak tahu, tidak tahu mengenai Even this calendar is correct or not, we don't know. mengenai kalender Taurat ini juga kan perhitungan para rabi. Besides, Ketepatannya kita nggak tahu God seperti told- apa, tapi ya itulah yang terjadi. God told Abraham, Di samping itu Tuhan katakan kepada Abraham, 400 years, your children will be under bondage. pernah suatu hari Tuhan kan dengan Abraham seperti teman. Dia bilang sama Abraham, Abraham, nanti keturunanmu akan 400 tahun ada But for how dalam many years they live perbudakan. in bondage? Benar kejadian. Mereka orang Israel diperbudak di Mesir berapa tahun? Berapa tahun? Ada yang pernah baca di Alkitab? Tepatnya 430 tahun. Tuhan bilang 400 tahun umat Israel Kenapa? berada di perbudakan di Mesir. Pasti udah saatnya benar orang Israel diperbudak, tapi 400 bukan 400 Karena- tahun, 430 tahun. Anak-anak Tuhan nggak siap, Musa nggak siap. Karena waktu itu harusnya 400 tahun udah dilepaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir, karena waktu itu orang Israel dan Musa sendiri belum siap, jadi diperpanjang 430 tahun. Amin. Amin. So we don't know God can Nah, extend or God sekarang can pun increase, kita but sebenarnya we be ready. menurut kalender Torah kita udah tahun 6.000, tapi kita nggak tahu seberapa jauh Tuhan mau perpanjang ini. Amen. Amin. So if you see in the Old Testament, Jadi kalau kita in lihat di Moses' time, perjanjian It's lama called di the law. zamannya Musa, the time of law. ini disebut waktu hukum. After Jesus come, Zamannya Musa adalah waktu di mana berdasarkan hukum Taurat. Setelah lewat zaman Musa, kita masuk ke dalam zaman Tuhan Yesus. what is the period? John Masanya chapter 1 and verse 17. Yohanes 1 ayat 17. John chapter 1 and verse 17. Yohanes 1 ayat 17. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Sebab hukum Tuhan diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Amen. So if you see, grace period comes from Jesus. Jadi sesuai dengan firman ini, Yohanes 1 ayat 17, bahwa
kasih karunia dan kebenaran datang dari Yesus Kristus. Amen. Amin. So you are in the grace period, you are saved because of the grace period. Nah, sekarang kita kan udah zaman Tuhan Yesus, kita ada masuk, kita hidup di dalam zaman kasih karunia. Ephesians chapter 2, Efesus 2 verse 5 to 8, if you read, ayat 5 sampai 8 kalau kita baca, you are saved through grace. engkau diselamatkan karena kasih karunia. We were dead through sins, but through Jesus we are saved. Kita sebenarnya udah mati oleh dosa, tetapi oleh Tuhan Yesus kita diselamatkan. Amen. Amin. So we are in the grace period. Jadi kita semua ini hidup di zaman kasih karunia. But the grace period will finish when the rapture happens. Zamannya kasih karunia ini, era kasih karunia ini akan berakhir saat kita diangkat. Saat Tuhan Yesus datang dan bertemu dengan kita di awan-awan, kita terangkat. After rapture, Setelah masa in the pengangkatan tribulation ini, period, masuk ke masa penganiayaan, yaitu there's no masa Jesus, tribulasi. Zaman Tidak. itu tidak ada Tuhan Yesus, no Holy Spirit. tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus juga ikut diangkat bersama kita, The dicabut Antichrist dari will rule dunia. and the devil will squeeze you. Nah, saat 7 tahun itu Antikristus akan memerintah dan orang-orang akan ditekan, akan disiksa, akan ditribulasi yang gak mau ikut dia. Amen. Dianiaya. You see, Pope last week had a meeting, had Kalau kita baca, Peace mungkin udah pernah Initiative. dengar, tanggal 8 Juni ini, yaitu hari Selasa yang lalu, the president Paus of Israel sudah mengumpulkan Presiden Israel, Shimon and Peres, Simon Peres and dan Muhammad Abbas from Presiden Palestina Mahmud Abbas berkumpul di Vatikan dan mereka melakukan doa untuk perdamaian. Amen. Belum pernah sebelumnya di And Vatikan terjadi seperti itu. The Pope led the Quran to be read. Bahkan dalam acara itu Paus mengizinkan Al-Quran dibacakan, dikumandangkan di Vatikan. Belum pernah terjadinya seumur Vatikan berdiri, baru itu pertama kali Amen. What is happening? Al-Quran dibacakan di Vatikan. Apa artinya ini semua? You know, Kita the tahu new age or one single government which they are trying to do. bahwa di dunia And bring ada peace. suatu gerakan yang akan membuat dunia ini menjadi satu dengan cara 3 or 4 weeks before, there was a peace initiative. There was a joint effort summit in China. dan 3 minggu sebelumnya ada suatu persekutuan, jadi kayak konferensi di China, China, Japan, di mana dalam Russia, pertemuan itu and Arab nations. bersekutulah Cina, Rusia, dan Arab dan Jepang No Israel, untuk No nggak ada Europe. Israel, nggak ada Eropa, no America. nggak ada Amerika. So what is happening? Apa maksudnya ini? Apa yang sedang terjadi sebenarnya di If you read the dunia? Bible, Kalau kita kembali ke Alkitab, in Armageddon, Gog and Magog will join together and go against Israel. dikatakan di akhir zaman akan ada perang Gog dan Magog di Armageddon. Mereka akan bergabung dan melawan Israel. Amen. They are joining together. Nah, Gog dan Magog itu sekarangnya ini adalah Rusia, China. Amen. Mereka sekarang So if you bergabung. see, the time is coming Jadi already. kita lihat semua yang di Alkitab udah mulai terjadi. Amen. Waktunya udah deket kita ke But akhir dari we zaman fly ini. away. Tapi kita yang terus bertekun dalam Tuhan, kita akan terangkat bertemu Tuhan di awan-awan. Amen. Amin. Tell to the next person, I will fly away. Ke orang sebelahnya, aku akan terangkat. Amen. Yes. Amen. But the grace period will be finished after we fly away. Dan masa kasih karunia yang oleh Yesus Kristus ini langsung berakhir begitu kita udah Many terangkat. times we don't get the full grace. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sering kita tidak bisa menerima kepenuhan dari semua kasih karunia. Everybody needs grace. Kita semua ini perlu kasih karunia. Amen. Amin. Let's see faster. Genesis chapter 6 and verse 8. Kejadian 6 Jangan ayat lupa, 8. Kejadian 6 ayat 8. Everyone needs grace, and Noah found the grace when God planned to destroy the whole animal kingdom and Semua orang human kingdom. memerlukan kasih karunia, dan salah satu
satu orang yang mendapatkan kasih karunia adalah Nuh. Amen. So you see, God destroyed everybody, but then God chose Noah and his family. Dalam kisah Nuh kita lihat semua orang dihancurkan, tinggal Nuh dan keluarganya. The second thing we'll see about Joseph. Orang yang mendapat kasih karunia yang lainnya adalah Yusuf. Genesis chapter 39 and verse 4. Kejadian 39 ayat 4. And Joseph found grace in Dan the eyes of Yusuf God and in the eyes of his boss. mendapat kasih karunia dari tuannya Amen. dan dari Allah. Di sini kan sebut kasih, tapi dalam bahasa God is going to give you the kasih grace karunia. in your business, in your job, among your superior. Tuhanlah yang akan memberimu kasih karunia di bisnismu, terhadap di kantormu, sehingga engkau dapat kasih karunia dari tuanmu. Esther 2 ayat 17. Esther juga adalah salah satu yang mendapat kasih So karunia. you see here, Esther 2:17. found the grace, obtained the grace, and she can become the head of Maka the queen. Esther mendapat kasih karunia dari baginda. Itu sebenarnya terjemahan. Who is Esther? Siapa Esther? Esther is a born woman or a slave. Esther ini sebenarnya budak No father, no mother. yang dibawa dari Israel. Dia tidak punya bapak dan ibu, dia tinggal dengan pamannya. Amen. Amin. Some of the beautiful women you see, they are mentored or they are taught or they are done made up, they make the dress everything by the mother. Banyak anak-anak yang menjadi cantik karena ibunya memberitahu, kamu pakai baju ini bagus. Anak perempuan tuh harus begini rambutnya, begini cara Ya, Bu. kulitnya, gitu. Ibu ajarin enggak? Iya, ibu-ibu kan ajarin ya. Enggak punya mama, enggak punya Ya, papa, sehingga siapa ajarin ajarin? cantik. Tapi Esther ini dia nggak punya ibu, nggak punya bapak ya, yang bisa ajarin dia. Amen. bagaimana. But the grace of God put her Tapi to be kasih queen karunia Tuhan lah yang membuat dia among all the people. akhirnya menjadi yang tercantik di antara wanita-wanita 123 countries. di 120 negara waktu itu di bawah pemerintahan. 123 negara. 123 negara dia Amen. yang tercantik. The grace puts you above. Kasih karunia Tuhan yang membuatnya The next person, Moses, segalanya. Keluaran 34:9, Exodus 34 and verse 9. 34 ayat 9, Musa juga mendapat kasih karunia Tuhan. Amen. Moses, God said, because you got my grace. Dikatakan karena engkau He said, Lord, kasih, if I have found grace, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan you go with me. ya, ya. And God said, okay, I go with you because you got the grace. Tuhan katakan ya, aku berjalan di depanmu. Amen. Bisa mendapat kasih All karunia. this we see, the human being. Nah, semua ini kita lihat manusia But mendapat Jesus, kasih who karunia. is the Son of God, when He came to the world, does He need the grace or not? Ini kan semua nabi-nabi dan manusia biasa, manusia. Sekarang kalau Yesus perlu nggak kasih karunia waktu dia turun jadi manusia? Kita lihat. Lukas 2:40. Lukas 2 ayat 4. Luke chapter 2 and verse 40. Here you see, Anak itu, Jesus maksudnya Tuhan Yesus, even need the grace. bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Grace from the Allah Father. padanya. God. Amen. Tuhan Yesus pun waktu di dunia perlu kasih karunia. So everybody needs the grace. Jadi Tuhan Yesus saja perlu, apalagi kita. Amen. Amin. 1 Corinthians chapter 15 and verse 10. 1 Korintus 15 Ayat ayat 10. 10. But by the grace of God, I am what I am today. Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. 1 Corinthians 15 ayat 10. Ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya padaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Today, Tetapi bukannya what aku, you are, what melainkan I am, kasih karunia is Allah because yang of menyertai grace. aku. Jadi kita sampai sekarang ini bisa bertahan hidup di dunia yang seperti ini semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Banyak orang yang udah jatuh dalam segala macam ya, udah nggak bisa duduk seperti kita mendengarkan firman Tuhan. Amen. But what grace can do, Nah, we have to understand. kasih karunia ini bisa melakukan apa dalam kehidupan kita? Romans chapter 5 Roma 5 verse 20. ayat 20. Romans chapter 6 verse. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi
berlimpah-limpah. Amen. Where the sin grew, the grace grew up to cover it. Ya, di mana ada dosa, kasih karunia pun bertumbuh untuk menutupinya. Maybe you're angry, maybe you're emotional, maybe you hate, maybe you do anything, but the grace of God covers it. Mungkin kita belum demikian sempurna, masih suka ada amarah, ada dosa-dosa yang kita lakukan, tapi ada kasih karunia Tuhan menyertai kita. Amin. David slept with somebody's wife and he killed the husband, but then God's grace covered him. Daud sudah tidur dengan istri orang, suaminya dibunuh pula, suatu kejahatan yang besar. Tapi kasih karunia Tuhan ada beserta dia. Amin. Amin. Tuhan mengampuni. Begitu dia benar-benar bertobat, dia bukan berarti ada kasih karunia kita suka-suka. Amen. Amen. Exodus 33 and verse 17, Keluar 33 ayat 17. Here you see, Moses asked God, and God said, and the Lord said unto Moses, I will do this thing unto you as you have spoken, for you have found the grace. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan Amen. aku mengenal engkau. When you got the grace, whatever you ask, God shall Saat do it. kita mendapat kasih karunia Tuhan, apapun yang kita minta Tuhan memberikan. Amen. Amin. Next, because of grace, we get the gifts. Karena kasih karunia, kita pun akan memperoleh buah-buah. Romans chapter 5 and verse 15. Karunia. Roma 5 ayat 15. 5 ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi apa? Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan Amen. karunia-Nya. So you see, through grace, Melalui kasih karunia Allah, kita memperoleh karunia-karunia. eternal life. Next point, eternal life through reigning of grace. Romans chapter 5 and verse 21. Roma 5 ayat 21. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam We alam shall reign maut, by grace. demikianlah kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi hidup yang kekal juga merupakan suatu kasih karunia. Amen. Amin. You reign, Dan kita juga akan berkuasa. not Itu begging, semua karena not a slave. kita bukan meminta-minta, bukan jadi budak. Kita akan berkuasa. Itu semua karena Amen. karunia. We are born to reign. We are the kings and priests. Kita lahir untuk memerintah. Kita akan memerintah menjadi raja dan Through imam. grace. Semua itu karena kasih karunia. Di Amen. milenium itu semua akan memerintah. Everybody has got different gifts. Setiap orang mempunyai karunia-karunia yang berbeda. But you see how we get it. Kita lihat bagaimana kita memperoleh karunia-karunia Romans itu. chapter 12 verse 6 to 7. Roma 12 ayat 6 sampai 7. Everybody has got different gifts according to the Demikianlah grace. kita mempunyai karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada tiap kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah yang melakukan sesuai dengan iman kita. Jadi setiap orang dikaruniakan karunia. Ada yang mengajar, bernubuat, melayani, dan macam-macam karunia itu kita ada. Amen. Masing-masing diberikan sesuai dengan karunia Tuhan. 2 Corinthians chapter 9 and verse 8. Next point. 2 Korintus Sufficient in everything. 9 Sufficient in everything. ayat 8. 2 Korintus 9 ayat 8, di mana kita berkecukupan dalam segala sesuatu, bahkan berlimpah-limpah. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Amin. Amen. Amin. Not only sufficient. Bukan hanya cukup. When the grace grows up, Saat kasih karunia semakin besar, you abound in grace. dikatakan malah kita berlimpah-limpah dalam 2 kasih Corinthians chapter karunia. 8 verse 7 to 9. 2 Korintus 8 8 ayat 7 sampai 9. ayat 7 sampai 9. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian jugalah hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Amen. Amin. You abound and you rich in Kita grace because of grace. berlimpah-limpah karena kasih karunia. Amin. Amen.
You get the calling. Without the calling, God cannot use you. Kita semua ada panggilan dari Tuhan. Galatians- Tanpa panggilan Tuhan gak bisa pakai kita. Galatians chapter 1 and verse 15. Galatia 1 ayat 15. Because of grace, we are called or we are Karena separated. kasih karunia kita dipanggil. Amen. Amin. Next thing you see, because of grace, you do the ministry, not because of what you want, you have got talent or gift. Karena kasih karunia lah kita bisa melakukan pelayanan. Kita melakukan pelayanan bukan karena kita punya talenta dan sebagai kemampuan kita. Nah, itu karena kasih karunia. Ephesians chapter 3 verse 7 to 8. Ephesians 3 chapter 7 to 8. Efesus 3 ayat 7 sampai 8. Amen. Amin. Now I give you so many words about what you get from grace. Ya, ini semua ayat-ayat Alkitab yang saya sampaikan supaya kita tahu semua ini dari Alkitab. Jadi kita nggak ragu-ragu lagi mengenai kasih karunia Tuhan. Amen. I'm not preaching in KKR only with one word. Ya. We are in the church, you know all the Bible scripture. Ini di gereja, jadi saya perlu memberi ayat-ayat Alkitab. Amen. Kalau KKR kan So go home satu topik and gitu. study the scripture to get your Jadi full nanti grace. kita di rumah pelajari lagi ayat-ayat ini dan coba mendalami lagi. How do you get the grace? Karena penting sekali kasih karunia ini. What is the qualification for grace? Bagaimana kita mendapatkan kasih karunia ini? Apa kualifikasi yang diperlukan? Psalm 84 and verse 11. Mazmur 84 When ayat you walk upright, you get the grace. 11. Mazmur 84 ayat 11. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ayat 13. Oh benar 12. So next thing you see, Proverbs chapter 3 and verse 34. Dan Amsal 3 ayat 34. Grace is for people who are humble and lowly. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tapi orang yang rendah hati dikasihinya. Jadi yang tadi adalah orang yang hidup benar James 4 and mendapat 6 kasih also. karunia. Ini orang yang rendah hati mendapat kasih karunia. Amen. Amin. So number 1, Jadi tadi yang walk upright. Number 2, pertama adalah hidup humble. benar, yang ayat yang sebelumnya hidup benar. Number Yang 3. nomor 2 adalah rendah hati ini. Number 3, Dan nomor 3, when you join together, when you come together. 1 Petrus 1 3 Peter ayat chapter 3 and verse 7, 7. yaitu saat kita bersatu. Likewise, ye husbands, walk Demikian with juga them kamu according hai to suami knowledge, suami, giving honor to hiduplah your wife. bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu Amen. kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Husband and wife Dan together, suami dan istri you yang get the grace. bersatu, maka kita akan menjadi teman pewaris dari kasih karunia. Kita akan mewarisi kasih karunia. Amen. Amin. The next thing, Yang berikutnya, pureness of heart. kesucian dari hati. Proverbs chapter 22 and verse 11. Amsal 27 ayat 11. Amen. Amin. So if you have a pure heart, you get the grace. Amsal 22. Amsal 22 Yeah. ayat 11. Orang yang mencintai kesucian hati, yang manis bicaranya, menjadi sahabat raja. And Psalm 45 and verse 2 also together. Psalm 45 and verse 2 also. Dan Mazmur 45 Ayat 2. ayat 2. You combine together, you can see there is a grace. Ya, jadi kalau kita gabungkan, kita lihat di situ. So ada next thing, let's see. karunia. Yang berikutnya 1 Corinthians chapter 6 and verse 20. 1 Korintus 6 ayat 20. 6 ayat 20. Don't you see that you can't keep on living however you please? So God paid such a high price for you, so let people see God in through your body or through your working, through your Ya, jadi dari administration. ayat 19, 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, lanjutkan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amen. Amin. So you see, you get the grace Jadi beginilah cara by kita humble, by following the law, mendapatkan kasih karunia, merendahkan hati, by giving to mengikuti God. firman Tuhan, memberi kepada Tuhan. Amen. Amin. Now,
because it's time I want to finish. Ya karena kita udah waktunya, saya akan segera The menyelesaikan. final thing I want to tell you. Yang terakhir saya ingin sampaikan, Zechariah chapter 12 and verse 10. Zakarias 12 ayat 10. And I will pour upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem the spirit Aku of akan grace. mencurahkan roh kasih karunia dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan Amin. mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi Without suluk. grace, you can't do anything. Jadi aku akan mencurahkan roh, itu sebenarnya roh kasih karunia. Amen. Without grace, you cannot do Tanpa anything. kasih karunia kita nggak bisa lakukan apa-apa. Amen. Everyone in the Bible you see, Semua Joseph, orang di Alkitab, Esther, everybody, David, Daud, everybody got the grace. semua itu mereka Including menjadi Jesus. seperti By itu grace. karena kasih karunia. Bahkan Tuhan Yesus memerlukan kasih karunia. Amen. Amen. You want the grace? Engkau ingin kasih karunia? You want the fullness of grace? Ingin kepenuhan kasih karunia? Because if you don't get the fullness of grace, Karena kalau kita tidak mendapat kepenuhan you dari kasih cannot reach karunia, what God has designed for you. kita nggak bisa tiba di tempat yang mana Tuhan udah tujukan buat kita. Amen. The Bible tells you are the head Alkitab katakan engkau adalah kepala and you are not the tail. dan engkau bukan ekor. Amen. God can make you head. Tuhan bisa membuatmu menjadi kepala. Amen. Amen. At 29 years, I was the Unilever consultant. Saya masih umur 29, oleh kasih karunia Tuhan saya udah jadi konsultan di Unilever. You want to be a general manager, you have to be 45 years in Unilever. Bahkan sebelum jadi konsultan biasanya orang jadi posisi tertinggi dulu, general manager itu biasanya umurnya udah 40-an. But at 29, I'm Tapi already saya 29 tahun udah diangkat jadi konsultan di Unilever. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amen. Amen. Today God wants to give you the grace Hari ini Tuhan ingin memberimu in your kasih business, karunia in your job, di in your bisnismu, di ministry, pekerjaanmu, di pelayananmu, to be high above. untuk menjadi duduk di tempat-tempat tinggi. Amen. Amin. Amen. Because the Bible tells you are the head. Karena Alkitab sendiri yang mengatakan engkaulah kepala. Not because of your education, Bukan karena pendidikanmu, not because of who you are. bukan karena siapa engkau. David did not have any qualification. Daud tidak punya kualifikasi apa-apa, He became a king. tapi menjadi raja. Amen. Amen. Joseph was a slave, Yusuf dulunya budak, but he became number 2. tapi menjadi orang nomor 2 di negeri asing. Esther, with Esther, no mother, no father, gak ada bapak, gak ada ibu, and she became the queen in an alien nation. dan dia menjadi ratu di negeri asing. Amen. Amin. Today God wants to give you the grace. Hari ini Tuhan ingin memberikan kasih Zechariah chapter karunia-Nya 12 bagi verse 10. He wants to pour the grace. Zakarias 12 ayat 10, dia ingin mencurahkan roh kasih karunia. Today ask God, Lord, Hari ini mintalah pada if your Tuhan. grace is there. Tuhan, kalau kasih Moses karunia said, if your grace is there, kata Musa, kalau I ada will go. karunia Tuhan, aku akan pergi, Amen. aku akan And God berjalan. said, yes, my grace is there. Dan Tuhan katakan, ya, kasih karuniaku menyertai engkau, dan berjalanlah Musa. Maybe today Mungkin you are hari alone. ini Your business is not successful. bisnismu sedang tidak Maybe your sukses, financial berat. problem. Keuanganmu sedang Maybe your berat. relationship problem. Bahkan hubunganmu dengan orang-orang But yang God is going to make you to be the head. dengan orang-orang sedang Your masalah. grace, His Tapi grace is sufficient for you. Tuhan akan membuatmu mengatasi itu semua karena kasih karunia Tuhan sudah lebih dari cukup untuk Let's close our mengatasi eyes. semua masalah. Let's close our eyes Mari kita tutup mata kita and ask God, Lord, dan minta kepada Tuhan. commit yourself to God. Lord, Serahkan dirimu pada I Tuhan. don't want to be Katakan, Tuhan, ordinary person. aku tidak mau hidup begini terus. Because I belong to the kingdom of God. Karena aku milik kerajaan surga. Today like Moses, Hari ini Tuhan, seperti halnya I Musa, ask you, I need your grace. aku minta, bahkan aku perlu kasih karuniamu. Like Joseph, I need the grace. Seperti Yusuf, Tuhan, aku perlu kasih karuniamu. Like Esther, I want to be at the Seperti top. Esther, Tuhan, Because the Bible tells I am aku to be mau the head. menjadi kepala sesuai dengan firman-Mu, Tuhan. I commit myself into your hands. Tuhan, inilah aku. Pour Aku me the serahkan spirit of hidupku dalam grace. tangan-Mu. Curahkan roh kasih karunia ke atasku, I Tuhan. need the spirit of grace. Aku sungguh memerlukannya,
kesukaannya. Even Jesus wanted the grace. Bahkan Tuhan Yesus memerlukan kasih karunia Tuhan. Today I need the grace, Lord. Hari ini aku sungguh Tuhan dalam kehidupanku aku perlu kasih karunia. Pour me the spirit of grace. Oh, curahkan ke atasku kasih roh kasih karunia itu Tuhan. And God wants to fill you with the grace. Ya, With the spirit of grace. Tuhan ingin mencurahkan kasih karunia itu ke atasmu. Those who commit yourself. Siapa yang menyerahkan dirinya And those pada who ask, Tuhan Lord, I need the grace. dan yang memerlukan kasih karunia Tuhan, Raise your hands, I'm going to pray for you. angkatlah tanganmu karena aku akan berdoa bagimu. And those who raise your hands, please come forward, I'm going to pray for you especially. Yang mengangkat tangan majulah ke depan karena saya akan secara khusus berdoa bagimu. Come fast, I'm going to pray for you. Majulah segera sekarang karena saya akan berdoa. This is your time. Inilah waktumu. God is going to pour the spirit of grace. Tuhan akan mencurahkan roh kasih karunia-Nya atasmu. You are not going to be alone working on this thing. Engkau tidak akan terus bekerja berada di tempat yang itu-itu saja. Your deficiency is going to be overrun by the sufficiency of the grace. Kekuranganmu akan dilimpahkan oleh kelimpahan dari kasih karunia. You know, today God wants to pour you the grace. Bahkan hari ini Tuhan ingin mencurahkan kasih You are karunia. not going to struggle alone. Engkau tidak akan berjuang sendirian. Like Moses, the grace of God shall go before you. Tetapi seperti Musa, kasih karunia akan berjalan di depanmu. And God shall change your lifestyle. God shall change your Dan things Tuhan akan mengubah gaya hidupmu because of your grace. karena kasih karunia. You get your grace. No need to look for somebody else's grace. Milikilah kasih karunia dari Tuhan. Jangan mencari kasih karunia dan kemurahan dari manusia. Today ask Lord, Hari pour me the spirit of pertama, grace. Tuhan curahkan ke atas